Bu Wali Kota sudah hadir juga, Sekda Kota Pariaman Bapak Jota Balat, Kadis Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Uda Nov Riau, dan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Bapak Dwi Marhen Yono. Mana suaranya buat Pak Dwi Marhen? Dan Dewan Juri Anugerah Desa Wisata Profesor Azril dan Pak Ari. Terima kasih Dewan Juri yang sudah memutuskan Desa Apar Pariaman ini menjadi satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia dan merupakan kunjungan pertama dari Anugerah Desa Wisata di Indonesia adalah Desa Wisata Apar Pariaman. Camat Pariaman Utara Bapak Ahadi Nugraha, Kepala Desa Apar Bapak Hendrik, bersama Pak Indrani Tua, Direktur Tata Kelola Destinasi, kita akan memberikan 2 bait pantun. Are you ready? Ready! Pagi hari jalan-jalan ke taman kota. Cakep! Perut keroncongan, ternyata belum sarapan. Cakep! Kalau ingin mencari tempat wisata, cakep, kunjungilah Desa Wisata Apar di Kota Pariaman. Akhir pekan enaknya camping di Pulau Pasumpahan. Cakep! Pulaunya indah, pemandangannya memikat hati. Cakep! Potensi Desa Wisata Apar haruslah terus dimaksimalkan. Cakep! Sebagai simbol kebangkitan ekonomi nasional negeri. Ya, kita punya 70.000 desa di seluruh Indonesia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Desa Wisata Apar Kota Pariaman terpilih menjadi 50 besar desa wisata terbaik Indonesia. Tepuk tangan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ini adalah upaya kita menciptakan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan. Dan ini adalah simbol kebangkitan ekonomi nasional karena Desa Wisata Apar Kota Pariaman membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tadi kita lihat ada sekolah tinggi, Barua. Ada juga tempat untuk penyu, konservasi penyu. Ada juga desa wisata yang menyajikan pengalaman untuk menarik tambang. Mamuke. Ada juga kita menanam mangrove sebagai pabrik oksigen terbesar di dunia. Dan juga tadi juga kita menyaksikan trek mangrove. Nah, ini adalah simbol kebangkitan kita dan saya sangat bangga mempersembahkan tadi sertifikat kepada Pak Wagub karena Sumatera Barat menjadi provinsi terbanyak memasuki desa wisata Indonesia dengan total 231 dan proses kurasi yang cukup panjang, penilaian Dewan Kurator 7 kategori penilaian, dan kita yakin ADWI ini akan mampu menghasilkan desa-desa wisata yang memiliki potensi untuk menjadi unggulan kita ke depan. Akhirnya saya ingin hadir di sini secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Tidak berpanjang lebar, setelah pengumuman saya langsung datang dan saya ingin agar desa wisata Apar Kota Pariaman ini masuk menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Kita tutup dengan pantun penuh dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kalau masak, tak lupa pakai cabai rawit. Agar masakannya semakin menggugah selera. Kalau mencari destinasi yang punya paket komplit, tentu Desa Apar yang jadi pilihannya. Ya, 1 bait pantun untuk Pak Wagub, tolong bacain ini, Pak. Udah Iqbal mana? Udah Iqbal? Udah Iqbal habis ini baca pantun berikutnya. Hari Minggu berkunjung ke rumah kakak ipar. Cakep. Tidak lupa bawa snack favoritnya, snack stik keju. Cakep. Selamat berkompetisi untuk Desa Wisata Apar. Cakep. Tunjukkan potensi dan pesonamu. Pak Iqbal sebentar, Pak Iqbal. Pak Iqbal baca dulu. Pak Iqbal nyanyi 1 bait dulu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iqbal diberikan single kemenangan dari Indosiar. Jadi sini Iqbal sekalian promosi single kemenangannya berjudul Lebih Dari Hidupku. Yes. Iqbal akan nyanyikan rapnya. Oh iya. Ku mencintai dirimu lebih dari hidupku. Duhai kekasih, semua
Tak ku meminta apapun selain cinta kasihmu. Jangan pernah engkau bagi, karena cintaku utuh untukmu. Terima kasih. Mana suaranya untuk Iqbal? Mana mama suaranya untuk Iqbal? Berapa yang vote buat Iqbal hari ini? Terima kasih Iqbal, dan silakan teman-teman Pak Wali mungkin mau menambahkan. Silakan. Ini kebetulan. Jadi saya sekarang ngumpulin UMKM Pak Menteri Wah. dari seluruh Sumatera Barat di ruangan kerja saya. Keren banget. Ini Yang saya di-showcase packingin untuk Pak Menteri. Ada coklat, ada permen gambir, Wis, ada sambal rujak, sambal rujak ya. ada ini aromaterapi, Aromaterapi ya. keripik tahu, rendang, terus cassava crispy, jahe semuanya. Wih, Ini saya keren. serahin untuk Pak Siap. Menteri. Terima kasih. Ini seluruh produk UMKM dari berbagai kota kabupaten di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Wagub. Baik, terima kasih. Silakan Pak Sama ini ada kriya kreatif dari SMK 8 Negeri Padang. Oke. Ini keramik, terus batiknya saya pegang. Sama apa lagi? Oh banyak nih. Logam. Jadi ini SMA seni, SMK seni. Terima kasih Bapak Wagub. Sama-sama Pak Menteri. Karya kreatif. Wali? Lanjut ke Pak Wali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, kemudian Wakil Gubernur, kemudian Wakil Wali Kota, kemudian seluruh pejabat yang hadir. Kami dari Kota Pariaman sangat bersyukur bahwa Kota Pariaman mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pariwisata, karena memang Pariaman ini visi misi daerah memang menuju daerah pariwisata, dan sekarang Pariaman telah berubah dalam beberapa tahun menjadi daerah destinasi wisata. Kunjungan wisatawan dari Jambi, dari Pekanbaru, Riau, kemudian beberapa kawasan Sumatera Barat datang ke Kota Pariaman ini, dan kami tidak mau kalah dengan yang lain. Kita harus nomor satu menuju daerah pariwisata, dan ekonomi Pariaman ditopang oleh pariwisata dalam posisi lebih kurang positif 3. Kemudian beberapa titik pariwisata telah kita kembangkan, ada Pantai Kata, Pantai Sunur, Pantai Kadoria, Pantai Pauh, sekarang ke Pantai Simpang Dan Apar jangan ini. lupa Desa Wisata Tungkal Selatan. Desa Tungkal Selatan juga ada, yaitu daerah. Jangan lupa Bapak Wali, Betul. saya sudah ke sana. Desa Tunggal Selatan juga sangat maju, dan banyak desa wisata tumbuh di sini. Ada sepeda gantung, kita sepeda gantung. Kemudian di tempat wisata ini pedagang kita juga cukup banyak, karena dia mengambil benefit dari pariwisata ini sehingga UMKM-nya tumbuh. Ini permintaan kami ke Pak Menteri, mudah-mudahan di tahun ini, kalau bisa tahun ini dan tahun depan selesai kita buat, para pedagang ini kita tertib, kita bersihkan tempatnya, Baik. kita buat bangunan yang lebih bagus sehingga tidak mengganggu tata letak pariwisata ini, sehingga yang tempat kita tempat ini betul-betul open space terbuka, dan ada sisi lain tempat di mana pedagang kita tempatkan, sehingga antara pariwisata indahnya terjaga, pedagang-dagangnya juga laku. Nah, karena itu proposal langsung saya kasihkan mana kadis Ya, terima kasih, dan saya akan mengajak seluruh Pentahelix termasuk Asita, HIPMI, OKOC, dan semua yang membidangi untuk bergotong royong untuk menghadirkan Proposal. program bergerak. proposal pengembangan kawasan wisata kuliner. Yes. Silakan wartawan tulis, nanti saya tagih ke Pak Menteri hari Selasa saya ke Jakarta. Tidak usah takut. Sebentar bro. Tarik nafas dulu. Tadi dari Dinas Koperinda, Dinas Pariwisatanya juga nggak mau kalah. Masih banyak ini. Juga kita kasihkan proposal. Wow, Proposal terima kasih. bantuan sarana prasarana homestay. Homestay, terima Sekota kasih. Pariaman, nggak nyapar. Sekota Pariaman. Yes. Termasuk Tungkal Selatan. Ingat tadi Pak Menteri. Tenang, wartawan ada lagi. Kemudian tahun lalu, 2 tahun lalu kita dibantu oleh Menteri Pariwisata membuat pentas seni tahun lalu, dan tahun depan kita minta kita lanjutkan kembali. Kembali lagi DAK. Ya, tolong Pak Deputi catat mana mereka Pak Deputi, Pak Ketua. Baik. Tepuk tangan untuk Pariaman. Mari aman dengan 3 proposal. Baik. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi tambahan dari rekan-rekan,
kita berikan kesempatan kepada media. Kalau tidak ada yang lain, boleh bungkus Pak? Boleh bungkus? Silakan media. Tadi yang duluan. Tanggapannya dengan kedatangan Mas Menteri ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Mas Menteri udah 2 kali ke Sumatera Barat. Spesialnya nih Pak Genius nih, kotanya 2 kali dikunjungin. Tungkal Selatan, sekarang Apar. Tentunya kita semangat ya. Tadi disebut 231 desa nagari di Sumatera Barat masuk dalam desa wisata ya terbanyak se-Indonesia. Nanti tentunya ada seleksi dan sebagainya. Kita harap Apar ini bisa jadi, ini udah masuk 5 besar ya Pak Menteri ya, bisa jadi nomor 1 di Indonesia insya Allah. Dengan kehadiran Pak Menteri di sini tentunya juga membantu mengekspos pariwisata Sumatera Barat di tingkat domestik. Tapi ingat, hulunya harus patuh prokes, masker. Nih paling penting nih masker nih. Kalau enggak apa namanya berat kita. Jadi Sumbar informasi Pak Menteri termasuk provinsi nomor 4 di Indonesia dengan jumlah tes PCR terbanyak, padahal tadi penduduk cuma nomor 11. Terus sekarang memang mungkin Pak Wali udah merasakan mulai melandai ya Pak ya, tapi tetap protokol kesehatan kita jaga. Itu aja. Pak Menteri, ini kenapa sasaran tema sekarang desa wisata? Jadi desa wisata ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional, dan desa wisata ini merupakan tren terbaru dari pariwisata pasca pandemi yang berbasis nature dan culture, yaitu alam terbuka dan budayanya. Jadi kita bisa lihat di desa wisata Apar ini bahwa ini adalah satu program yang sangat menyentuh masyarakat, dan desa wisata ini program-programnya tidak mengawang-awang tapi konkret, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, memberikan sentuhan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita sekarang memfokuskan desa wisata sebagai program unggulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagus? Juga? Satu lagi, oke. Dari Tribun Padang Pak Wahyu Pak. Belum Padang ya. Sebelumnya Bapak sudah mengatakan di berita yang sudah seperti yang kita baca, bahwasanya ekonomi digital adalah salah satu pokok persoalan untuk menyelesaikan pandemi ini Pak. Bagaimana Pak menjelaskan mengenai ekonomi digital di era sekarang Pak? Iya, ekonomi digital ini menjadi keniscayaan dan salah satu prakondisi agar kita bisa masuk ke ekosistem ekonomi digital adalah jaringan dan infrastruktur. Hari ini saya memberikan kepada Desa Wisata Apar melalui pengelola desanya dan Pak Kadis serta Pak Wawali dan Pak Wali internet 1 tahun gratis. Nah, ini adalah merupakan dari segi infrastruktur, tapi kita perlu juga peningkatan keterampilan dari para pengelola desa, khususnya desa wisata, untuk diberikan pelatihan, pendampingan. Bukan hanya mereka bisa menjual konten ekonomi kreatif melalui online, tapi bagaimana mereka bisa menciptakan video-video, gambar-gambar yang indah, konten-konten yang kreatif, sehingga bisa bertahan dan bangkit. Jadi digitalisasi ini akan menjadi juga salah satu upaya kita meningkatkan desa wisata ini berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pak, satu lagi Pak Menteri. Sekarang ini ada kegalauan di bagi para pelaku wisata antara prokes dan pengembangan pariwisata Pak. Gimana nyikapinya Pak? Baik, jadi tidak perlu digalaukan, tidak perlu dibentur-benturkan. Yang kita utamakan adalah protokol kesehatan. Jadi kita hanya bisa membuka tempat wisata dan berkegiatan jika kita sudah patuh terhadap protokol kesehatan. Dan dalam lingkup pariwisata protokolnya adalah CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi ini sudah menjadi roadmap atau peta jalan kita menuju kenormalan baru, hidup berdampingan dengan virus corona. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Desa Wisata Apar, Kota Pariaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Oh, siap. Nah, Iqbal ini adalah pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik, dan sudah menjadi kebanggaan kita karena memenangkan konser Liga Dangdut Indonesia.
Indosiar, dan ini merupakan kebanggaan kita. Bagaimana nanti sinerginya dengan Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat agar ikon ekonomi kreatif ini bisa juga ikut mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tepuk tangan untuk Iqbal. Oke.